cahaya ada alat dan bahan dulu yang harus kita persiapkan. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah buku paket. Ibu rasa semua sudah bawa? Ada, Bu. Ya, buku tulis, kemudian alat dan bahan percobaan yang Ibu bilang kemarin ada bawa, seperti misalnya pensil, senter, gelas, ada dibawa? Ini, Bu. Ada, Bu. Alhamdulillah, bagus sekali, memang luar biasa anak-anak Ibu ya. Nah, jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa tujuan kita belajar. Untuk apa sih kita belajar cahaya? Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk bisa mengidentifikasi sifat-sifat cahaya yang terjadi dengan teliti. Nah, dengan belajar nanti kita akan tahu, oh ternyata cahaya ada sifat-sifatnya juga ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua itu adalah bisa menjelaskan bagaimana sifat-sifat cahaya benda dapat terjadi dengan benar. Bagaimana sih sifat cahaya itu dapat terjadi? Nah, dengan belajar cahaya dan sifatnya nanti, kita akan tahu semua tujuan yang ingin kita capai. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu mau tanya ini. Ini ada 2 gambar. Kira-kira gambar apa itu? Apa beda? Gelap dan terang. Gelap dan terang. Kira-kira apa sih yang membuat ini kok bisa gelap, ini kok bisa terang? Satu ada cahaya. Satu nggak ada cahaya. Satu ada cahaya, satu nggak ada. Iya, satu ada cahaya, yang satu tidak ada cahaya. Artinya cahaya itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari itu membutuhkan cahaya. Bayangkan saja kalau misalnya malam hari tiba-tiba mati lampu, kita belum menyediakan senter, belum menyediakan lilin, kemudian lampu apa itu namanya, lampu yang hemat energi ya. Nah, kalau misalnya itu belum ada, kita harus meraba-raba. Nah, Ibu ada gambar lagi nih. Ini kira-kira gambar apa sih? Senter. Kalau ini? Lilin, Bu. Lilin ya. Ini? Matahari. Nah, siapa kira-kira yang mau kasih sedikit bayangan? Kira-kira untuk apa sih ketiga gambar itu? Sumber energi. Bisa menerangi, Bu. Sumber energi. Iya, matahari juga sebagai sumber energi. Salah satu sifat cahaya juga adalah sebagai sumber energi. Nah, jadi Ibu rasa semua dari kita itu paham apa itu yang disebut dengan cahaya. Jadi cahaya itu adalah sinar terang yang berasal dari sesuatu yang memiliki sinar seperti matahari, senter, dan lilin, dan begitu banyak lagi benda-benda lain yang memiliki cahaya yang sebagai sumber cahaya. Oke, Ibu akan kasih sebentar ya. Maaf. Sebentar, Nak. Nah, jadi ini ada sebentar ya. Nah, ini ada materi cahaya, coba diperhatikan. Nampak semua? Nampak, Ibu. Semangat pagi. Siapa yang suka melihat pelangi? Indah bukan? Nah, apakah kalian tahu bagaimana pelangi bisa terjadi?
Pelangi dapat terjadi karena salah satu sifat cahaya. Untuk tahu lebih jelasnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya. Misalnya, matahari, lampu, senter, dan lilin. Sifat cahaya. Apa saja ya sifat-sifat cahaya? Yuk kita pelajari bersama. Sifat yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita amati ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah-celah. Perhatikan percobaan berikut. Ketika senter kita nyalakan, cahaya akan masuk melalui lubang-lubang pada kertas. Contoh lainnya, pernahkah kalian melihat mercusuar? Nah, mercusuar yang digunakan sebagai pemandu navigasi bagi kapal di laut juga memanfaatkan sifat cahaya merambat lurus. Manfaat cahaya merambat lurus lainnya antara lain penggunaan lampu kendaraan bermotor dan senter. Sifat cahaya yang kedua adalah menembus benda-benda bening. Nah, yang kedua sifatnya adalah menembus benda bening. Nah, kira-kira di mana ada pemanfaatan cahaya yang dapat menembus benda bening? Ada yang tahu nggak? Di mana? Di mobil, Bu. Ada penerangan. Gimana Normalia? Coba. Cahaya Khususnya menembus. ketika di mobil atau ketika di rumah ada jendela, cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah, Bu. Iya, bagus sekali Normalia. Jadi dengan kita menempatkan jendela di rumah kita, cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah. Jadi rumah kita tidak terasa seperti lembab atau bau dengan ada masuk cahaya ke dalam. Jadi suasananya jadi lebih terang, lebih higienis. Iya, oke. Kita lanjut. Senter kita sorotkan ke gelas dan ketika kita sorotkan, perhatikan percobaan berikut. Untuk memasang jendela kaca agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Nah, ini yang Normalia bilang tadi ya. Jadi memasang jendela kaca agar ruangannya menjadi terang. Oke, kemudian kita lihat lagi sifat cahaya yang ketiga, yaitu dapat dipantulkan. Jadi ketika cahaya dapat dipantulkan, ada yang bisa kasih contoh nggak? Misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita melihat cahaya itu dapat dipantulkan? Ada yang tahu? Coba mungkin. Ida mungkin tahu? Di kaca, Bu ya, cermin. Iya, bagus sekali Ida Mulyawati. Jadi di cermin. Kalau misalnya kita memakai jilbab, memakai baju, kalau misalnya ada yang mereng-mereng sedikit, kita bisa memanfaatkan cermin. Bagus sekali. Kemudian, nah ini dia nih, Permukaan rata. Nah, seperti cermin. Ya, ini ya Ida ya. Ya, Bu. Ya, salah satu manfaat daripada cahaya dapat dipantulkan. Ya, kemudian yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Ngerti nggak kejadiannya ini seperti apa? Kalau misalnya kita lihat pensil itu kok bisa jadi patah ya? Nah, itu adalah disebabkan, padahal enggak, iya Nazir. Jadi padahal sebenarnya enggak patah, tapi karena ada sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan, seolah-olah kita melihat pensil itu patah. Nah, ini dia juga adalah salah satu percobaan yang membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibelokkan. Ya, bagus sekali. Nah, ini dia lagi sifat cahaya yang berikutnya, yaitu dapat Uraikan. Artinya apa? Ternyata cahaya yang kita lihat setiap hari yang berwarna putih itu bukan hanya terdiri dari satu warna saja, tapi ada terdiri dari 7
7 Warna. 7 warna. Ada yang tahu nggak warna pelangi? Merah, kuning, Saya hijau. kuning. Merah. Di langit yang biru, ya itu ya. Nah, Kayak gitu jadi semua hafal. semua lagu pelangi hafal ya, karena Magiku Hibiniu. Magiku Hibiniu, iya ada merah, jingga, hijau, apalagi Kuning. nila dan Ungu. Ungu. Oke, jadi setelah kita belajar tentang sifat-sifat cahaya, kesimpulannya adalah, ayo Mama Nazir, apa kesimpulannya? Bahwa cahaya itu sangat berguna untuk kehidupan kita, baik manusia, tumbuhan, dan hewan. Iya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah satu manfaat yang dirasa oleh hewan apa? Apa, Eno? Bisa manfaat yang dirasa oleh hewan, bisa memiliki makanan, bisa melihat makanan yang mau dimakannya. Oh iya, bagus sekali. Juga sebagai sumber energi. Karena kalau misalnya tidak ada cahaya matahari, kita juga merasa seperti kok lemah, letih, lesu ya. Jadi seperti tidak ada energi. Kalau misalnya untuk tumbuhan, apa manfaat cahaya? Fotosintesis, Ibu. Bisa berfotosintesis. Ya, sebagai fotosintesis. Bagus sekali. Jadi semua anak-anak ibu ini memang luar biasa pintar ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kasih LKPD. Nah, ini dia LKPD. Masih ingat nggak kelompok kemarin yang Ibu bagikan? Masih, Bu. Masih ya. Jadi masing-masing kelompok ambil satu percobaan. Nanti tadi kan kita ada 4 ya. Ada menembus benda bening, ada dibelokkan, kemudian dapat diuraikan. Satu lagi apa? Merambat Merambat lurus. merambat lurus. Nah, masing-masing kelompok nanti kerjakan satu percobaan di LKPD-nya yang udah Ibu bagikan. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, minggu depan sudah ada hasil hasil percobaannya ya. Siap? Ya, siap. Siap presentasi? Siap presentasi ya? Siap, Ya, Ibu. Bu. Oke, baik. Nah, jadi untuk hari ini kita padai sampai di sini. Sudah kita ambil kesimpulan tadi, dan jangan lupa nanti waktu pulang jangan lupa sholat, terus pulang ke rumah, jangan main-main dulu ke tempat lain, nanti orang tua mencari. Dari Iya, paham ya semuanya anak-anak Ibu? Paham, Bu. paham. Oke. Baik, sebelum kita tutup, coba pimpin doanya sekali lagi, Muhammad Nazir, baca Alhamdulillah saja semuanya. Semuanya ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Iya, bagus. Terima kasih Muhammad Nazir. Jadi baik untuk hari ini kita padai sampai di sini. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Coba yang lain boleh keluar dulu dari dari Zoom-nya, biar tinggal kami bersama dengan Ibu Nana, ya. Baik, Bu Nana, ya. Ini biar saya mulai dulu ya, kita ujian langsung ya, boleh ya? Insya Allah, Atau Ibu, mau minum semoga. dulu? Nggak apa-apa, Bu. Semoga Nggak bisa. apa-apa. Lebih cepat selesai, lebih cepat ininya ya Bu ya. Rasanya plong gitu ya. Iya, Bu. Lagian ada bayi, Bu. Oh, ada bayi. Iya, Baik, semoga sebelum selesai ini masih aman. Bayinya jangan amin, nangis Ibu. dulu. Amin. Iya, amin. Semoga anteng sampai selesai. Ya, baik Ibu Nana. Ini Ya, Bu Bu. Nana kan media yang digunakan tadi media apa Ibu? Media maksudnya, Ibu? Ya, kan dalam pembelajaran menggunakan media ya, media Iya, iya. pembelajaran. Nah, Ibu ada menggunakan media tadi? Untuk Ini, memastikan. Bu. Iya, bawa itu, Bu. Tapi nggak bawa sekarang. Nanti maksudnya waktu ketika ngajar, bawa itu alat peraganya, Ibu.
Alat peraga. Ya, Nah, dalam proses pembelajaran sekarang kan apalagi yang abad 21 itu kan yang dianjurkan itu yang berbasis TPACK banyak kan. Ibu. Iya. Apa itu TPACK Ibu? TPACK itu Bu pembelajaran yang menggunakan apa namanya media digital Ibu. Yang Ibu gunakan apa tadi? Ada tidak berbasis TPACK? Ada Ibu, misalnya video pembelajaran yang ditampilkan. Ya, apakah hanya video saja? Tidak Ibu. Kalau Apakah misalnya TPACK hanya video saja? bukan Ibu, misalnya kita bawa ke tempat apa namanya ke suatu tempat yang ada yang mendukung pembelajaran kita Ibu. Tidak hanya media digital, tapi media yang bisa mendukung pembelajaran kita. Misalnya kita bawa ke berarti lab, misalnya gambar gitu juga, itu TPACK? dibawa ke lab misalnya Ibu. Oh, bawa ke lab. Di Ya. labnya apa yang digunakan Bu untuk TPACK? Itu Bu media yang lebih mendukung pembelajaran misalnya. Baik. Nah, tapi basisnya mau tidak mau harus berbasis teknologi ya. Iya, betul Jadi, Ibu. karena ada juga media manual istilahnya. Juga Iya. media manual juga mendukung pembelajaran ya Bu ya. Iya. Kadang-kadang di sekolah kan Bu pakai ini InFocus, tidak di ruangan tapi ada ruang tertentunya Ibu gitu. Oke, ada ruang khusus ya Bu ya. Ya, Nah, materi yang Ibu ajarkan tadi tentang cahaya ya Bu ya. Iya Bu. Nah, cahaya ini kalau misalnya boleh saya tanya, bagaimana kita mengaitkan materi cahaya ini dengan kehidupan sehari-hari dan kita bisa menjelaskan kepada siswa bahwa materi cahaya ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya, Ibu? Banyak sekali Bu. Sebenarnya kalau misalnya materi cahaya itu tidak harus kita bawa keluar kelas, di dalam kelas pun bisa kita jelaskan ke siswa bahwa cahaya itu memang maksudnya medianya sangat dekat dengan kita Ibu. Misalnya jadi kan manfaatnya seperti apa? manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan kita. Misalnya seperti kita bisa melihat kehidupan sekitar, kemudian bisa bisa mendapatkan energi. Kenapa kita bisa kuat setiap hari? Oh, ternyata manfaat daripada sifat cahaya itu sendiri. Kemudian tumbuhan di sekitar kita kenapa bisa hidup segar bugar? Kalau misalnya sehari saja contoh misalnya ada tanaman yang tertutup Ibu dengan plastik atau dengan benda-benda tertentu yang menutupinya, pastilah tanaman itu akan berwarna kuning. Itu membuktikan bahwa memang cahaya itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, hewan, makhluk hidup lah Ibu. Contoh lagi misalnya seperti tumbuhan yang kita letakkan di dalam ruangan. Pasti lama-kelamaan tumbuhan itu akan mencari jendela, kayak istilah dia mencari cahaya, Ibu. Oke. Ya, jadi itu manfaatnya. Nah, Ibu, dalam pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi menggunakan model pembelajaran apa, Ibu? PBL, Ibu. PBL. Apa itu PBL, Ibu? Problem based learning, Ibu. Problem based learning. Ya. Khasnya apa, Bu, sehingga dia berbeda dengan model yang lain? Khasnya Ibu kan kita lebih membuat siswa itu lebih mencari solusi sendiri terhadap masalah yang kita tampilkan. Misalnya seperti saya tadi menyajikan gambar berbentuk senter dulu, kemudian diarahkan siswa itu untuk berpikir maksudnya dengan melihat senter apa sih itu maksud Ibu gitu. Kemudian menampilkan lilin, menampilkan matahari. Sebelum kita menjelaskan materi cahaya, saya menampilkan dulu benda-benda. Nah, itu dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan oleh siswa, masalah yang harus dipikirkan oleh siswa. Apa sih maksud Ibu ini dengan menyajikan gambar ini gitu? Baik. Nah, kalau PJBL apa pula itu, Bu? Itu project based learning, Ibu. Khasnya apa, Bu? Sehingga dia berbeda dengan PBL. Kalau misalnya PJBL itu ada hasil yang ada hasil yang diperoleh di akhirnya nanti, ada proyeknya Ibu. Baik. Nah, baik, terima kasih Ibu. Nanti coba saya konfirmasi dulu Pak Muslih apa memungkinkan beliau untuk bertanggung jawab karena beliau dalam kondisi sedang menyidang skripsi ya. Kalau tidak memungkinkan mungkin akan saya ambil alih pertanyaan beliau ya. Untuk sementara terima kasih. Baik Pak Muslih, bagaimana?
Ini sebentar, Baik, Bu. saya Bisa konfirmasi saya dulu. sebentar Oh, aja. boleh. Ternyata sudah memungkinkan, Pak. Bisa. Lanjut, Bapak lanjut ya. Ya. Baik. Silakan, Pak. Baik, Bu Nana ya. Iya Bu, oh, iya Pak, maaf. Jadi saya singkat saja cerita tentang kok di sekolah Ibu sudah menerapkan ini kampus Merdeka. Kok kampus Merdeka belajar. Belum Bapak, baru Oh, rencana belum. tahun ini. Belum. Tapi berarti kalau mengenai apa namanya modul project P5 belum pernah buat ya? Belum Bapak. Belum. Tapi tahu nggak Insya Allah sedikit-sedikit sudah belajar mandiri Bapak. apa yang Ibu tahu kira-kira? Tentang P, Ya, P5 modul belajar P5. Modul eh, project. untuk project di ekstrakurikuler Bapak. Bukan Ibu. Kan jadi kalau di Merdeka Belajar itu nanti kita membuat modul project P5. Berkebinekaan global Bapak. Ya, gimana? Ah, Tahu nggak kira-kira isinya apa Oh jadi saja? ini bernalar kritis. Jadi kita menuntut siswa untuk bernalar kritis, kemudian kreatif, mandiri, berkebinekaan global dan ber, ber, apa satu lagi? Itu Pak maksudnya. Baik, oke. Kemudian satu lagi yang ini PTK pernah buat ya? Belum pernah Pak karena belum ini. Oh, belum juga. Ya. Oh, jadi tapi tahu Kak komponen-komponen untuk membuat penelitian PTK? Terdiri dari 4 ya Pak kalau nggak salah. Pertama perencanaan. Ya, itu Bapak maksudnya langkah-langkahnya. Nggak usah ada buat penelitiannya. Penelitian PTK. Belum pernah buat Pak, cuman sekilas mungkin seperti yang pertama harus ada masalahnya dulu. Kan Menemukan apa namanya? masalahnya gimana? Cara menemukan masalah. Bisa dengan observasi Pak, dengan apa namanya wawancara. Baik, nggak apa-apa cukup. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih Pak. Iya Pak. Masih kurang Pak masalah PTK karena belum ini. Baik, nggak apa-apa. Terima kasih Iya Bu Pak. Nana. Makasih Begini, Pak. saya pikir cukup kita ya. Kita sambung dengan link selanjutnya ya. Kita keluar dari grup ini ya. Baik, terima Baik kasih Pak. Bu Nana. Iya Assalamualaikum. Pak, terima kasih juga Pak. Waalaikumsalam. Izin Ibu.